Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ruben Amorim pelatih Manchester United mungkin tak perlu jauh-jauh mencari striker baru. Solusinya bisa datang dari penyerang Everton yang pernah dianggap gagal, yaitu Beto. Ruben Amorim dikabarkan mengincar sejumlah striker top Eropa seperti Gyökeres, Bryan Mbeumo, dan Victor Osimhen. Namun, Lopez yakin Beto jauh lebih siap untuk Premier League. Lopez menilai Beto mewakili striker klasik yang dibutuhkan MU, kuat, bekerja keras, dan punya kecepatan. Meski sempat dicemooh, Beto membuktikan diri dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan setelah Moyes mengambil alih Everton. Lopez yakin mentalnya yang tangguh akan membuatnya cepat diterima di Old Trafford. Dengan MU yang masih kesulitan mencetak gol secara konsisten, Beto bisa menjadi solusi instan yang hemat daripada mengeluarkan dana besar untuk Gyökeres atau Osimhen. Amorim mungkin perlu mempertimbangkan Beto yang siap membungkam semua keraguan. Aston Villa dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Mason Mount dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa tengah mempercepat upaya mereka untuk merekrut gelandang Manchester United Mason Mount. Pemain berusia 26 tahun ini yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta kreatif terbaik di sepak bola Inggris, mengalami penurunan performa dan tersisih dari skuad utama di Old Trafford akibat cedera berulang dan inkonsistensi. Meskipun menunjukkan potensi pada akhir musim di Liga Eropa, Mason Mount masih kesulitan menemukan performa terbaiknya secara konsisten sejak bergabung dengan Manchester United. Meski belum ada kepastian bahwa Manchester United akan melepas Mason Mount pada bursa transfer musim panas 2025, klub ini kemungkinan besar akan mempertimbangkan opsi untuk melepas gelandang asal Inggris tersebut, terutama dengan minat dari Aston Villa. Peluang transfer ini akan bergantung pada tawaran yang masuk dan strategi United dalam merombak skuad mereka. Sementara Aston Villa melihat Mason Mount sebagai tambahan potensial untuk memperkuat lini tengah mereka di asuhan Unai Emery. Mantan pencari bakat Mike Brown yang mewakili wawasan mendalam tentang dinamika transfer memberikan pembaruan terkini mengenai masa depan gelandang Inggris tersebut dan membahas kemungkinan kepindahannya ke Aston Villa. Manchester United mungkin akan dapat tambahan amunisi di lini tengah. Kabarnya Bayern Munchen bersedia melepas Joao Palhinha ke Old Trafford musim depan. Menurut laporan Give Me Sport, Bayern Munchen sudah mengetahui ketertarikan MU pada Palhinha. Mereka memberikan sinyal bahwa pemain itu boleh pergi. Alasannya Palhinha kesulitan mendapatkan menit bermain di skuad Bayern Munchen. Dia dinilai kurang cocok dengan skema taktik yang diterapkan Vincent Kompany. Bayern Munchen merasa lebih baik melepasnya daripada membiarkannya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Old Trafford bisa jadi tujuan yang tepat untuknya di musim panas ini. Namun MU tidak akan langsung membeli Palhinha secara permanen. Mereka dikabarkan lebih memilih opsi peminjaman terlebih dahulu. Pasalnya Palhinha baru 1 tahun bergabung dengan di Rotten. Harga transfernya masih tinggi. Sementara MU tidak ingin menggelontorkan dana besar untuk pemain ini. Selain itu, MU juga ingin berhati-hati karena Palhinha minim jam main musim lalu. Mereka khawatir sang gelandang butuh waktu untuk kembali ke performa terbaiknya di Premier League. Harapan Juventus untuk merekrut Jadon Sancho musim panas ini berpotensi kandas. Kabarnya sang pemain sayap lebih memilih bergabung dengan Napoli di jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, Sancho saat ini lebih memilih Napoli sebagai tujuan berikutnya dibanding Juventus. Ada 2 alasan utama dibalik preferensinya. Pertama, Napoli disebut lebih dulu melakukan pendekatan pada Jadon Sancho dibanding Juventus. Proses negosiasi antara kedua belah pihak bahkan sudah memasuki tahap yang lebih serius. Selain itu, Sancho dikabarkan tertarik dengan proyek yang sedang disiapkan Antonio Conte untuk musim depan. Itulah mengapa dia lebih memilih bergabung dengan Napoli untuk musim 2025-2026. Meski begitu, Juventus tidak perlu putus asa, mereka masih memiliki kesempatan untuk merekrut Sancho musim ini.
sebab Napoli hingga kini belum menemui kesepakatan dengan Manchester United soal harga transfer. MU membandrol Sancho seharga 25 juta euro. Namun Napoli meminta harga tersebut diturunkan mengingat kontrak Sancho hanya tersisa 1 tahun, jadi Juventus masih bisa menyelip Napoli dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Selain Serie A, Sancho juga punya opsi untuk kembali bermain di Jerman musim depan. Mantan klubnya Borussia Dortmund dikabarkan juga berminat membawanya pulang musim panas ini. Manchester United disarankan untuk menyingkirkan Hugo Ekitike dan mengontrak Victor Boniface dari Leverkusen. Media Eropa menilai ketimbang mengejar Hugo Ekitike dengan harga tinggi, Setan Merah sebaiknya beralih ke Victor Boniface dari Bayer Leverkusen sebab solusi yang lebih ekonomis dan lebih efektif. Victor Boniface dibanderol sekitar 42,7 juta pound sterling, jauh lebih rendah dibanding Ekitike, sekitar 60 juta pound sterling. Apalagi penyerang asal Nigeria itu sudah membuktikan kemampuannya untuk mencetak gol dengan torehan 32 gol dan dari 61 pertandingan bersama Bayer Leverkusen, jumlah lebih unggul dibanding Ekitike. Merekrut Victor Boniface akan menghemat uang Manchester United dan mengurangi resiko berinvestasi pada target yang lebih mahal. Kemungkinan lain adalah Manchester United dapat melakukan kesepakatan pertukaran pemain dengan Bayer Leverkusen dengan menawarkan Alejandro Garnacho sebagai ganti Victor Boniface. Memilih Victor Boniface akan menjadi langkah strategis yang penting bagi Manchester United musim panas ini, yang akan memberikan tim tersebut penyerang berkualitas yang telah terbukti di liga-liga top Eropa tanpa menanggung terlalu banyak beban finansial. Rumor kepindahan Rasmus Højlund mulai memanas jelang bursa transfer musim panas 2025. Penyerang asal Denmark tersebut dikabarkan masuk dalam radar Inter Milan. Namun proses menuju kesepakatan dipastikan tidak akan mudah. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter Milan kini tengah mempertimbangkan Højlund sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan mereka. Namun Manchester United langsung memberikan respon tegas dengan menetapkan sejumlah syarat yang tidak mudah dipenuhi. Klub asal Inggris itu menolak mentah-mentah skema peminjaman, baik yang disertai opsi pembelian maupun kewajiban beli. Jika Inter Milan benar-benar berminat, mereka harus mengajukan penawaran dalam bentuk transfer permanen. Selain itu, Manchester United juga sudah menetapkan harga jual sang pemain sebesar 45 juta euro. Nominal ini sebenarnya lebih rendah dibanding saat mereka memboyong Højlund dari Atalanta pada musim panas 2023. Saat itu Setan Merah menggelontorkan hampir 80 juta euro, termasuk berbagai bonus demi mengamankan jasa striker muda tersebut. Rumor ketertarikan Manchester United pada Emiliano Martinez ternyata bukan sekedar isu belaka. Kabarnya Setan Merah sedang gencar membujuk kiper Aston Villa itu untuk hijrah ke Old Trafford. Menurut laporan Football Insider, Manchester United benar mati-matian berusaha merekrut Emiliano Martinez. Musim ini, MU dikabarkan menghubungi Martinez hampir setiap hari. Mereka berusaha meyakinkan sang kiper untuk bergabung dengan Setan Merah. Upaya itu disebut membuahkan hasil positif. Martinez dilaporkan mulai tertarik untuk membela MU di musim depan. Namun sebelum mendatangkan Martinez, MU punya pekerjaan rumah besar. Mereka harus menjual Andre Onana terlebih dahulu. Penjualan Onana diperlukan untuk membuka slot kiper utama sekaligus menambah dana transfer. Namun hasil ini tidak mudah karena Onana dikabarkan enggan hengkang. Sang kiper ingin bertahan di MU demi membuktikan kualitasnya di Old Trafford. Aston Villa sebagai pemilik Martinez sudah menetapkan harga sang kiper. Mereka membandrol Martinez sekitar 40 juta euro jika ada klub yang ingin memboyongnya musim panas ini. Era Marcus Rashford di Manchester United tampaknya benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Sang pemain diketahui sudah tidak memiliki masa depan di Old Trafford dan pihak klub secara aktif berusaha mencarikannya rumah baru. Marcus Rashford sejatinya masih memiliki keinginan yang jelas untuk karirnya. Ia hanya mau bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak tertarik dengan tawaran menggiurkan yang datang dari Arab Saudi ataupun Turki. Masalahnya, tuntutan pribadinya justru menjadi penghalang terbesar dalam proses transfer ini. Menurut sumber yang dekat dengan Rashford, sang pemain tidak bersedia menerima pemotongan gaji dari pendapatannya saat ini yang mencapai 325.000 pound sterling per pekan. Sikap inilah yang secara drastis membatasi jumlah klub yang mampu merekrutnya, akibat kesulitan menjualnya secara permanen.
Manchester United kini mulai bersiap dengan kemungkinan lain. Mereka mempertimbangkan untuk mengirimkan Rashford keluar dengan status pinjaman selama 1 musim penuh. Skenario ini muncul setelah adanya minat dari raksasa Italia Inter Milan. Finalis Liga Champions tersebut sempat menanyakan ketersediaan Rashford saat membahas transfer Rasmus Højlund. Meski begitu, Inter Milan dengan tegas menyatakan bahwa mereka hanya tertarik dengan kesepakatan peminjaman. Opsi ini setidaknya bisa menjadi solusi sementara bagi MU untuk mengurangi beban gaji tim. Manchester United tengah bersiap menghadapi musim panas dengan berbagai skenario, termasuk kemungkinan berpisah dengan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu dikabarkan menjadi incaran AS Monaco yang membutuhkan sosok baru di bawah Mister. Situasi ini membuat manajemen Setan Merah mulai membuka opsi penjaga gawang anyar. Salah satu nama yang mencuat adalah Marco Carnesecchi, kiper muda milik Atalanta. Meski belum ada pendekatan resmi ke klub, MU dikabarkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan agen sang pemain. Ini menjadi langkah antisipatif menyusul 2 musim Onana yang belum sepenuhnya meyakinkan. Performa Carnesecchi tidak lepas dari perhatian pelatihnya yang baru pindah ke AS Roma, Gianpiero Gasperini. Gasperini juga menilai bahwa kiper muda ini masih memiliki ruang untuk berkembang, khususnya dalam hal permainan kaki. Atalanta pun memasang harga tinggi untuk kiper andalan mereka. Kontrak Carnesecchi telah diperpanjang hingga 2028 dan klub hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran besar. Laporan mengatakan bahwa bandrol yang diinginkan mencapai 50 juta euro atau sekitar 870 miliar rupiah. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Atalanta baru akan membuka pintu jika ada tawaran luar biasa. Namun MU diyakini tertarik dengan potensi jangka panjang dan kualitas yang telah ditunjukkan Carnesecchi. Jika semua berjalan sesuai rencana, era baru di bawah Mister Gawang Setan Merah bisa segera dimulai. Manchester United tampaknya serius ingin mengakhiri masalah produktivitas di lini serang musim depan. Ineos sebagai pemilik baru dikabarkan telah mengajukan tawaran mengejutkan senilai 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Rafinha, bintang Barcelona yang sedang naik daun. MU jelas membutuhkan penyerang yang bisa langsung memberikan dampak besar musim depan. Rafinha dengan statistik mengesankan di Barcelona tampaknya lebih cocok dibandingkan Bryan Mbeumo, meski harganya jauh lebih mahal. Rafinha tidak hanya produktif, tetapi juga berpengalaman di level tertinggi, termasuk membawa Barcelona juara La Liga. Yang menarik, Rafinha juga sudah terbukti di Premier League saat membela Leeds United dengan 17 gol dan 12 assist di tim yang berjuang menghindari degradasi. Ia menunjukkan kualitasnya di liga terberat di dunia. Jika MU ingin kembali bersaing di papan atas, Rafinha jelas pilihan yang paling masuk akal. Namun apakah mereka sanggup memenuhi harga yang ditetapkan Barcelona? Menurut laporan Vicajes, MU telah mengajukan tawaran 150 juta euro untuk Rafinha. Angka ini bahkan disebut membuat Barcelona kaget karena mereka tidak menyangka MU akan membidik sang pemain dengan harga setinggi itu. Rafinha sendiri sedang dalam masa keemasan karirnya. Performanya musim ini bahkan membuatnya masuk dalam radar nominasi Ballon d'Or, sesuatu yang jarang terjadi pada pemain Barcelona selain bintang utama mereka. Namun Barcelona belum memberikan sinyal apakah mereka bersedia melepas Rafinha. Jika MU ingin sukses, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk mencari alternatif lain.